adalah pohon dari durian lokal. Dilanjutkan dengan pohon dari duku. Ini duku sumber yang asalnya dari Kudus. Sedangkan untuk yang ada di sisi kiri adalah kebun dari nangka. Di sini ada nangka mini, ada nangka lokal, ada juga pohon dari nangka madu yang rasanya lebih manis dan ukuran buahnya juga lebih besar, bisa mencapai 25 kilo per buahnya. Dan yang ada di sebelah kanan ini adalah pohon dari jeruk Bali atau pomelo. Dan untuk pomelo sendiri di sini ada dua varian, ada yang dalamnya berwarna merah dan juga yang dalamnya berwarna putih. Untuk yang dalamnya berwarna merah ini yang rasanya manis, jadi biasanya dimakan langsung. Sedangkan yang dalamnya berwarna putih rasanya agak masam agak getir, jadi biasanya dijadikan untuk olahan rujak ataupun salad. Kemudian kebun yang luasnya 20 hektar ini adalah kepemilikan pribadi dari Bapak Insinyur Budi Darmawan. Di sini 90%-nya kami tanami dengan pohon dari buah tropis unggulan. Lalu sisa 10%-nya lagi kami tanami dengan sayuran. Ada buah musim seperti pepaya, buah musiman seperti melon, dan juga ada tanaman bunga. Selanjutnya kita akan memasuki area dari kebun durian Rajanya Buah. Yang pertama menyambut di sebelah kiri ini ada pohon dari durian musangking yang asalnya dari Malaysia. Dan untuk rasa dari durian musangking ini manis pahitnya seimbang, dan tekstur dari daging buahnya creamy, daging buahnya juga tebal dan bijinya kecil-kecil. Musangking. Selain itu durian musangking juga telah diakui dunia sebagai durian yang paling enak. Tapi sayangnya untuk saat ini masih belum musim durian, karena musim durian sendiri di Hortimat biasanya berkisar dari bulan Maret sampai dengan bulan November sampai dengan Maret. Ini jalan-jalan di kebun. Kebun buah. Saking di sini kami juga membudidayakan durian lokal. Untuk durian lokal yang tidak diberi nama, di sini kami namai sendiri menggunakan nama pewayangan. Ada durian Wisnu, ada durian Yodipati, durian Wismo, durian Nogorojo, durian Hanuman, durian Nakulong, durian Sadewo, dan masih banyak lagi. Untuk durian lokal di sini ada sekitar 100 jenis durian yang kami tanam dan kami namai dengan nama pewayangan untuk membedakan karakteristik buah satu dan yang lainnya. Jadi dari segi rasanya, ketebalan daging buahnya, warna daging buahnya, dan juga dari harga yang berbeda-beda. Duriannya belum Pohon musim. dari duri hitam. Tapi untuk duri hitam ini hanya bagian bawah dari kulit buahnya saja yang berwarna hitam. Selain itu ada juga dari durian menoreh asalnya dari Magelang. Dan untuk pohon yang besar di sebelah kiri ini adalah pohon dari durian lai. Jadi durian lai ini asalnya dari Kalimantan dan dikenal sebagai durian yang rendah kolesterol. Durian lai. Tapi untuk rasanya sendiri ini memang kurang manis. Dan ada yang bilang juga rasanya mirip seperti ubin. Ini durian merah. Jadi biasanya ada yang menolak dibilang durian, katanya itu buah lain. Tapi kulitnya durian. Ya, Kulitnya dia bentuknya secara fisik kayak durian. durian. Tapi kalau di Kalimantan tidak dianggap sebagai durian. Bentuknya kecil. Dari serikaya. Untuk serikaya di sini ada beberapa varian, seperti ada serikaya merah yang kulit buahnya berwarna merah keunguan. Kemudian ada juga pohon dari serikaya Grand Anona atau serikaya jumbo yang ukuran satu buahnya bisa mencapai 800 bahkan sampai 900 gram. Jadi hampir 1 kilo betul. Berbuah. Selanjutnya ada juga pohon dari aneka buah mangga. Untuk mangga di sini ada beberapa varian. Ada lebih dari 17 jenis mangga yang berbeda, seperti ada mangga parkit, ada mangga irwin, mangga harum manis, mangga gedong gincu, mangga mahathir, mangga madu anggur, dan masih banyak lagi. Dan untuk pohon mangga ini biasanya juga panen raya di sekitar akhir tahun pada bulan November dan juga Desember. Selain itu ada juga pohon dari kelapa pandan wangi. Dan untuk yang ada di sebelah kiri ini masih kebun durian. Sini ada pohon dari durian montong dan juga durian musangking. Pohon durian. Untuk ukuran pohonnya sendiri ini memang masih kecil, tapi ini sudah bisa berbuah dengan baik karena kami menanamnya menggunakan teknik okulasi. Dari sekitar 4-5 tahun setelah penanaman ini sudah bisa berbuah. Sedangkan yang ada di sebelah kanan ini adalah hamparan dari kebun lengkeng. Untuk pohon
pohon lengkeng di sini ada sekitar 230 pohon dari beberapa jenis lengkeng yang berbeda. Dan paling banyak ini adalah lengkeng asal Thailand atau yang biasa dikenal dengan nama lengkeng Bangkok. Tuh pohon Tapi untuk lengkeng kelengkengnya. Bangkok ini masih ada beberapa jenisnya lagi, seperti ada lengkeng Kinglong, ada lengkeng Petlong, lengkeng Itoh, lengkeng DQ, Diamond River, dan masih banyak lagi. Panennya Juli. Dan untuk pohon lengkeng biasanya berbuah 1 tahun sekali saja. Tapi di dalam satu kebun lengkengnya sudah kami bagi menjadi 12 bagian supaya bisa dipanen setiap bulan. Bisa kak? Dan setelah dipanen biasanya pohon lengkeng juga akan dipruning atau dipangkas bagian ujung rantingnya supaya pohon tersebut tidak tumbuh terlalu tinggi ataupun terlalu lebar. Jadi memudahkan kami dalam melakukan perawatan dan juga pemanenan. Kemudian yang ada di sebelah kanan ini adalah embung. Jadi embung ini digunakan untuk menampung cadangan air hujan yang nantinya kami gunakan lagi untuk menyiram tanaman saat musim kemarau. Dan untuk embung di sini kami memiliki 3 buah embung dan ini adalah embung yang paling bawah. Untuk kedalamannya sekitar 3 sampai dengan 4 meter dan bagian bawahnya juga sudah kami lapisi dengan karet geomembran supaya airnya tidak meresap kembali ke dalam tanah. Dilanjutkan dengan kebun dari kelapa pandan wangi Kelapa. kanan dan kiri. Itu kelapa. Iya kelapa. Untuk kelapa pandan wangi Coconut. asalnya dari Taiwan. Coconut. Ih, pohonnya tuh kayak gitu Ukurannya kelapa memang tuh. lebih kecil Tuh. tapi rasanya lebih manis. Dan saat Coconut. dibuka airnya juga akan mengeluarkan aroma pandan. Coconut. Ini biasanya hanya dikonsumsi bagian airnya saja karena daging dari buahnya tipis. Sedangkan yang ada di sebelah kiri ini adalah lahan untuk menanam sayur-sayuran. Tuh, sayur. Di sini ada kale, ada bayam, ada kangkung, Kangkung ada cabai, tuh, kangkung dan ada juga kesukaan lu siomang tuh. atau selada keris. Iya. Dan untuk sayuran yang kami tanam di luar ini adalah sayuran semi organik. Dan untuk sayuran organik sendiri kami tanam di dalam greenhouse. Iya tuh, cak kangkung tuh kayak Selanjutnya yang gitu ada di sebelah kanan ini tanamannya. juga nursery. Jadi nursery ini adalah tempat pembibitan yang nantinya bibit tersebut akan kami tanam kembali di area kebun ataupun kami jual di agrosupply yang ada di atas. Masih di sebelah kanan ada juga pohon dari aneka buah alpukat. Untuk pohon alpukat di sini ada pohon dari alpukat biki, ada alpukat montera, ada alpukat mentega, kemudian ada juga pohon dari alpukat hes. Di depan. Lalu untuk yang ada di sisi kiri ini adalah pohon dari kelapa kopior. Tuh kelapa kopior. Tapi untuk kelapa kopior ini usianya masih terbilang cukup muda. Jadi ini masih sekitar 3 tahun. Kurang 1 sampai 2 tahun lagi sebelum siap dipanen. Lalu untuk selang-selang yang ada di area pohon itu adalah cara kami menyiram tanaman menggunakan teknik irigasi tetes yang airnya diteteskan langsung di area akar. Dan penyiraman ini juga sudah otomatis dan kami juga sudah menggunakan tenaga surya. Dilanjutkan dengan Pepaya. kebun dari pepaya. Tuh Di sini ada pepaya. pepaya merah delima, ada pepaya sunrise, pepaya arum, Pepaya. pepaya orange lady, dan masih banyak lagi. Untuk pepaya merah delima ini karakteristik buahnya lebih mirip seperti pepaya California, tapi daging buahnya lebih tebal. Kemudian untuk pepaya sunrise dan juga pepaya arum ini yang bentuknya bulat-bulat seperti pepaya Hawaii dan bagian dalamnya lebih lembut. Selanjutnya ada lagi kebun dari durian masih di sebelah kiri. Untuk pohon durian memang paling banyak. Dan untuk yang ada di sisi kiri ini adalah pohon dari durian montong. Itu durian Durian montong montong. ini asalnya dari Thailand dan dikenal sebagai durian yang berukuran besar. Biasanya berkisar dari 5 kilo sampai dengan 10 kilo. Dan kami juga pernah memanen satu buah durian montong mencapai 12 kilo. Selanjutnya untuk hari ini kami juga ada event petik buah lengkeng. Untuk lengkeng petlong harga per kilonya 70.000 dan juga petik buah pomelo atau jeruk bali harga per kilonya 30.000. Maka berminat untuk petik. Apa kolektif? Ini pohon petainya udah lewat tadi. Petainya tuh apa? Pohon. Iya, ada pohonnya.
Iya.